Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Husik Maroaina, mahasiswa STEMI Bandung semester 4 dengan program studi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan teori ekonomi makro Islam. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait apa sih itu ekonomi makro Islam dan peluangnya di Indonesia. Teori ekonomi makro Islam itu adalah ilmu yang bahas ekonomi secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tujuannya itu adalah bukan cuma mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Di Indonesia sendiri, peluang penerapan ekonomi makro Islam itu sudah sangat besar. Kenapa? Karena di Indonesia penduduknya mayoritas kaum muslim. Dan banyak di antara kita, masyarakat Indonesia yang juga sudah mulai sadar dan tertarik dengan sistem ekonomi yang bebas dari yang namanya riba dan lebih adil. Apalagi lembaga keuangan syariah di Indonesia pun sudah semakin berkembang. Tetapi perlu diingat, tantangannya juga tidak sedikit, teman-teman. Salah satunya adalah sistem ekonomi nasional kita di Indonesia itu masih dominan konvensional, dan literasi masyarakat kita pun terhadap ekonomi Islam juga masih sangat rendah, dan kita masih kekurangan ahli ekonomi Islam yang bisa menjembatani kita terhadap teori dan praktik. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kebijakan ekonomi Rasulullah dan sahabat. Nah, di zaman Rasulullah SAW, kebijakan ekonomi sudah mencerminkan prinsip ekonomi makro Islam. Beliau melarang riba, penimbunan, dan kecurangan dalam berdagang. Beliau juga mengawasi pasar agar tidak ada manipulasi harga di dalamnya. Nah, saat negara Madinah itu terbentuk, Rasulullah mulai mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara. Setelah beliau wafat, para khalifah seperti Umar bin Khattab menyempurnakan sistem ini dengan pengajian pegawai, pembagian zakat, dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Nah, intinya kebijakan ekonomi pada saat itu sangat berorientasi pada yang namanya keadilan, keseimbangan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Seperti itu. Dan masuki materi yang ketiga, yaitu analisis kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Teman-teman, saat ini kebijakan moneter di Indonesia itu dikendalikan oleh Bank Indonesia. Misalnya, lewat pengaturan suku bunga dan cadangan minimum bank. Sementara itu, kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur pengeluaran dan pemasukan negara. Yang mana itu termasuk pada pajak dan belanja publik. Nah, kalau kita lihat dari kacamata ekonomi Islam, kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai. Kenapa? Karena sistem moneter Islam tidak mengenal yang namanya bunga. Yang digunakan adalah instrumen syariah seperti zakat, sukuk, atau pinjaman tanpa bunga. Begitu juga dengan kebijakan fiskal. Di dalam Islam, bukan satu-satunya sumber pemasukan negara. Ada juga zakat, infak, dan sumber lain yang bisa lebih adil dan transparan. Indonesia sebenarnya, teman-teman, sudah mulai ke arah itu. Misalnya dengan menerbitkan sukuk negara, tetapi implementasinya masih terbatas dan perlu diperluaskan lagi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu analisis nilai tukar dan konsep uang Islam. Teman-teman, pada April 2025, nilai tukar rupiah sempat menyentuh di angka 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini jelas berdampak besar terhadap ekonomi kita. Barang-barang impor jadi lebih mahal, inflasi pun meningkat, dan masyarakat pun jadi terbebani. Dalam perdagangan Islam, bukanlah komoditas untuk diperjualkan demi keuntungan. Uang hanyalah alat tukar, bukan barang untuk spekulasi. Islam itu menganjurkan uang yang punya nilai intrinsik seperti dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau misalnya Indonesia menggunakan dinar dan dirham, nilai mata uang akan lebih stabil. Kenapa? Karena nggak gampang terpengaruh oleh yang namanya inflasi atau krisis global. Tapi memang untuk mewujudkannya butuh persiapan besar karena sistem keuangan dunia sekarang masih pakai uang kertas alias fiat money.
seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah ekonomi Islam itu punya konsep dan solusi yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan menyejahterakan. Nah, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan.